Markising sekaligus dua rilisan kaki yang terbaru. Ini kolaborasi dengan Never to Levi's. Yang ini kaki klasik yang baru coy, basic, solid color, warna cuma satu, langsung markis coy. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan channel Risman. Di video kali ini saya mau markising dua rilisan kaki klasik yang terbaru. Yang satunya sebenarnya bukan baru sih ya, yaitu yang ini nih. Ini adalah kolaborasi kaki dengan Never to Levi's sebagai penutup kolaborasi Never to Levi's dengan 12 brand, bukan brand juga ya, ada musisi juga, pokoknya dengan apa ya, industri kreatif lokal lah seperti itu. Dan penutupnya di Sagittarius ya, yaitu kolaborasi dengan kaki. Yang dipakai adalah seri kaki klasik dengan siluet mereka kaki klasik Kagayaku gitu ya. Dan boxnya seperti ini, warnanya ungu, kemudian di bagian sini jelasnya ada artworknya gitu. Ini jujur artworknya saya suka banget ya. Di sini ada kaki Never to Levi's ya, boxnya seperti inilah. Nama sepatunya sendiri adalah Nikta, dan ini itu rilis ada dua colorway. Yang punya saya ini warnanya adalah begini. Ini menurut saya warna yang apa ya, kalau menurut saya cakep banget gitu ya, dengan kombinasi warna yang agak gelap-gelap juga, tapi menurut saya masih oke dipakai daily, sekalipun ada beberapa aksen-aksen warna yang menurut saya ini cukup kontras tapi masih oke. Satu kata ketika saya melihat rilisan kolaborasi ini adalah ribet ya. Tergambar jelas di bagian talinya ya. Di sini jelas ada dua tali. Yang pertama adalah tali adjustment gitu, yang warna hitam ini dengan tipikalnya adalah round lace. Kemudian yang kedua ini tali yang sebenarnya bukan magnetik ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat cara ngebukanya itu kayak dibuka gini ya, kayak ada penjepitnya gitu coy. Ya, dan ini itu nggak adjustable, tapi tipikal talinya adalah elastis atau melar gini, dan ini warnanya mengikuti beberapa aksen warna yang ada di sepatu ini, dan tipenya adalah fretless. Sekalipun ini apa ya, ketika saya ngelihat sepatu ini kayak ribet banget gitu ya, ternyata pas saya pakai ya itu nggak seribet itu ternyata ya, karena dua tali yang di sini itu yang pertama adalah elastis sekali lagi, jadi ngebuat si sepatu ini gampang banget kalau misalkan mau dibuka seperti ini ya, supaya ya kita supaya kaki kita pas masuk itu gampang. Kemudian yang kedua ini kan tipikalnya adjust. Bang, kalau misalkan tali sepatunya ini satunya dilepas gimana ya? Oke aja, tapi menurut saya secara look kurang bagus karena tali yang hitam ini langsung nangkring di bagian sini nih ya, ada aksesoris di bagian sini yang ngebuat ini, kalau misalkan teman-teman lihat seri Kagayaku yang sebelumnya ya, ini kan jadi huruf K-nya ya, dan di sini K-nya itu sebagai lace guard-nya ada dua di sini. Dia menggunakan bahan ini sebenarnya bukan rubber ya, kayak TPU gitu ya, tapi kurang tahu untuk masalah durability-nya nanti ini bakal crack atau crumbling dan sebagainya ya. Tapi yang pasti tipikal sepatu seperti ini itu jangan sering kena air coy. Dan untuk detail berikutnya di bagian heel-nya di sini ya, ini ada pull tab, kemudian ada Never to Levi's warnanya hijau. Dan untuk materialnya sendiri di bagian upper dia menggunakan bahan mesh tapi punya apa ya, tekstur atau motif seperti ripstop. Ini menurut saya bahan yang cakep banget. Dan mungkin teman-teman ada yang tanya, Bang ini gerah atau enggak ya? Karena di seri Kagayaku yang pertama kali rilis itu untuk material uppernya cukup gerah. Tapi di sini sepengalaman saya pakai sepatu ini untuk tingkat kegerahannya udah nggak segerah yang dulu. Tapi karena mungkin sepatu ini kan teman-teman lihat sendiri ya, banyak sekali pengaplikasian material-material yang cukup solid juga, sehingga untuk nafas dari sepatu ini sedikit kurang, tapi bukan berarti yang gerah banget. Untuk insole-nya sendiri ya, ini insole-nya kaki yang dipakai sebelum-sebelumnya sih ya, cuma di sini ada ininya apa, artwork dari si kolaborasi ini. Ini adalah sole yang menurut saya untuk kategori empuknya empuk banget ya, tapi nggak bikin cepet pegel, nggak seperti kaki klasik yang Roadstar itu empuk banget, kelihatannya kan kokoh solid, tapi itu dipakainya menurut saya cepat pegel karena sole-nya terlalu empuk. Kalau yang ini enggak. Di sini saya pakai size 44. Jadi kalau kaki klasik terutama si Kagayaku ini, seri ini saya harus naik satu size coy, karena kalau size-nya true to size itu kayak kaki ngejepit banget, sehingga pas dipakai jalan ya, aktivitas entah jalan entah
kita berdiri lama itu kaki cepat pegel dan kemudian di bagian depannya cukup ngejepit. Dan untuk sepatu ini sendiri itu harganya dalam Rp488.000. Saya nggak tahu ketika teman-teman nonton video ini stok sepatu ini masih ada atau enggak. Sepertinya sih masih ada ya, sekalipun mungkin size-nya udah nggak lengkap. Teman-teman cek aja di e-commerce-nya Kangki yang udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah kalau misalkan teman-teman tertarik dengan kolaborasi Kangki dengan Never to Levi's ini cuy. Oke, kemudian yang kedua ini adalah Kangki klasik versi basic lah kalau menurut saya ya. Namanya adalah Kangki Story Kitaro. Sebenarnya secara siluet itu persis dengan si Kangki Kagayaku. Cuma bedanya di colorway aja ya. Kalau colorway-nya si Kagayaku kemarin itu kan dia dua warna ya. Kalau ini saya nyebutnya sih solid color, jadi warna di bagian upper cuma satu aja. Oke, untuk detailnya sendiri di bagian upper dia menggunakan bahan mesh ya, terlihat jelas di bagian sini, dan kemudian ada semacam sweat gitu. Dan ini juga ada material yang menurut saya ini cukup unik ya, teman-teman lihat sendiri, yaitu di bagian heelnya coy. Jadi dia menggunakan bahan leather, tapi leathernya ini kayak apa ya, punya motif crack-crack gitu coy, ala-ala yang dipakai si Jordan 1 Lost and Found, termasuk juga kolaborasi antara New Balance 550 dengan Jack Harlow. Dan untuk sole-nya sendiri ini warnanya true white, dan untuk outsole-nya sendiri mengikuti warna upper-nya. Dan untuk insole-nya sendiri ini sama persis yang dipakai seperti yang kolaborasi Never to Levi's dengan Kangki sebelumnya, dan look-nya kurang lebih seperti ini ketika saya pakai. Sekali lagi di sini tetap saya up to size ya, saya naik satu nomor. Yang biasanya kalau seri kaki yang lainnya kayak misalkan kaki sport style itu saya pakai size 43, termasuk juga kaki yang sepatu kaki ya, itu saya pakai size 43. Tapi di sepatu ini saya pakai size 44 dengan panjang 28,5 cm. Cuma catatan aja, ini untuk material uppernya ya, ini kalau menurut saya nggak tergolong yang solid banget. Ini menurut saya cukup letoy, cukup lentur ya. Yang enaknya adalah pertama, sepatu ini gampang beradaptasi dengan berbagai macam tipe kaki. Kalau misalkan teman-teman punya tipikal kaki yang lebar, si sepatu ini ya, terutama uppernya, dia bakal cepat beradaptasi dengan tipe kaki kalian yang lebar itu. Baik, segitu dulu untuk video kali ini ya, sedikit ulasan saya terkait dengan dua Kangki Story klasik ini. Yang pertama kolaborasi dengan Never to Levi's sebagai penutup ber-13 di Zodiac Sagittarius, rilis ada dua colorway. Kemudian ini yang paling baru Story Kitaro, rilis dalam beberapa colorway. Dua-duanya sama menggunakan siluetnya Kangki Story Kagayaku ya. Ini harganya 358, ini harganya 488. Kalau misalkan teman-teman tertarik atau mungkin teman-teman udah pakai sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, atau mau sharing-sharing apapun lah terkait dengan kedua sepatu ini, langsung komen di bawah aja. Dan buat teman-teman yang mau beli kedua produk ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi atau saya letakkan di link video ini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, komen di bawah. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman. Thanks for watching, stay positive and your daily be brighter. See you next time.